Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi dalam anugerahnya, menikmati segala kemurahannya, kebaikannya. Dan biar pagi hari ini kita dapat kembali menyiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yaitu janganlah khawatir. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu janganlah khawatir. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, Yesus mengingatkan kepada setiap kita tentang hal kekhawatiran. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah khawatir. Siapapun dia dalam hidup ini pernah mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran dapat membuat firman Tuhan yang kita dengar tidak lagi berguna. Firman Tuhan itu menjadi sia-sia karena kekhawatiran. Artinya apa? Artinya bahwa kekhawatiran itu punya sebuah kekuatan. Kekhawatiran itu punya sebuah kuasa. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan itu tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata, janganlah khawatir. Yesus memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa Tuhan mau kita memandang kepada Tuhan. Tuhan mau kita berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-30, kalau kita memperhatikan di sana, Yesus memberikan sebuah gambaran atau metafora bagi kita sekalian. Yesus memberikan kepada kita supaya kita memahami bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita. Yesus berkata, pandanglah burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapa di sorga. Yesus mengatakan bahwa pandanglah bunga bakung di ladang yang tidak memintal, tetapi didandani oleh Allah, diberi keindahan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bunga bakung dan burung di udara yang kata Tuhan tidak punya nilai, tidak punya harga, itu saja dipelihara, itu saja diperhatikan oleh Allah. Apalagi saudara dan saya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan pasti memelihara setiap kehidupan kita. Rumput yang sebentar kelihatan kena terik matahari dan layu, lenyap, mati, didandani Allah begitu rupa. Dipercantik, diperindah Allah begitu rupa. Apalagi kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita memandang kepada Allah. Pandanglah kepada Allah. Lihat kepada Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan melihat keadaan. Kita jangan melihat situasi. Kita jangan melihat kondisi yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini. Tapi arahkan hati kita, arahkan pandangan kita, arahkan iman kita hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mampu dan sanggup memelihara kita.
Matius 6 ayat yang ke-32 berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Sekali lagi, Matius 6 ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, apa yang sedang menjadi kebutuhan dan keperluan kita? Apa yang sedang menjadi pengharapan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Firman Tuhan memberikan sebuah jaminan. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Itulah sebabnya pandanglah kepada Allah. Arahkan mata kita hanya kepada Allah. Karena Dia adalah Bapa yang baik, yang tahu, bahkan yang menyediakan segala keperluan, segala kebutuhan di dalam setiap kehidupan kita. Rumput dan burung dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita umat ciptaannya. Kita adalah kawanan domba kepunyaannya. Dia adalah Bapa yang akan selalu memelihara. Dia adalah Bapa yang akan selalu memperhatikan. Dia adalah Bapa yang akan selalu mempedulikan setiap keberadaan kehidupan kita. Kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Menyerahkan segala kecemasan kita kepadanya. Menyerahkan segala kegelisahan kita, kekhawatiran kita, kegalauan kita kepada Allah. Maka Dia adalah Bapa yang akan memelihara setiap kita. Tidak dibiarkan orang benar yang berharap kepada Dia. Dia akan selalu memelihara kita, Dia akan selalu menolong kita. Bahkan menyatakan keajaibannya di dalam setiap kehidupan kita. Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan, cari Tuhan, percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita.